Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali akan belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan melalui siaran Tabura Injil di saat ini. Sebelum itu mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga oleh karena kasih dan cinta-Mu. Kami boleh dipertemukan kembali melalui siaran Tabura Injil di saat ini. Kami akan belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus urapi dan kuduskan kami, supaya kami dilayakkan untuk mengerti, memahami apa maksud Tuhan, tapi lebih daripada itu dimampukan untuk bisa menjalani hari-hari hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini yang akan kita baca ataupun kita merenungkan secara bersama-sama terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan bagi kita dari kitab Mazmur 103 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18 adalah hidup seperti bunga di padang. Hidup seperti bunga di padang. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Benarkah bunga dapat tumbuh di padang? Bicara soal padang, pasti yang kita bayangkan hanyalah gersang, kering, tandus, dan tidak berair. Pasti tidak ada kehidupan di sana, dan tentu semuanya sangat mengerikan. Namun Bapak Ibu Saudaraku dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua hal yang kita bayangkan itu tidak semuanya benar. Sebab saat malam datang, suhunya dapat berubah dingin. Sehingga dapat memberi kehidupan bagi beberapa tanaman di sana selain kaktus yang hidup. Ada juga beberapa bunga-bunga tertentu yang cantik-cantik yang hidup di sana yang bisa memberi keindahan pada padang gurun yang tandus dan gersang. Dan salah satu di antaranya adalah bunga verbena. Sering disebut orang si ungu yang menawan. Ditemukan di gurun pasir Mojave dan Sonoran di sebelah tenggara California. Bunga yang mirip dengan bunga soka memiliki kuntum dan gerombol yang besar ini. Tidak hanya berwarna ungu, tapi juga dapat berwarna pink cerah. Saudara, padang gurun yang tandus gersang ternyata telah melahirkan tumbuhan-tumbuhan yang kuat yang mampu berjuang untuk hidup dan memberi keindahan. Namun seindah-indahnya verbena, tapi dia hanya memiliki waktu tertentu untuk mekar, yaitu sekitar bulan Februari hingga Mei. Tapi satu hal yang dapat kita pelajari dari bunga verbena ini, yaitu sekalipun waktunya begitu singkat, sekalipun waktunya begitu cepat, di mana dia dapat berbunga atau berkembang, tapi dia tetap mau berkembang. Paling tidak di waktu-waktunya yang begitu singkat ini, verbena telah memberikan keindahan, verbena telah memberikan sukacita, verbena telah memberikan kedamaian, kesejukan bagi padang pasir California itu. Pemirsa Tabura Injil dikasihi oleh Tuhan Yesus. Verbena yang bermekar di padang pasir mau mengingatkan kepada kita semua bahwa dosa telah merusak semua yang baik
yang telah diciptakan oleh Tuhan sehingga membuat kehidupan di dunia ini kelihatan seperti padang pasir yang gersang, tandus, dan kering. Segala perbuatan-perbuatan jahat telah memenuhi dunia ini. Orang lebih senang hidup dalam ketidakbenaran. Orang lebih senang hidup dalam ketidakadilan. Orang lebih senang hidup di dalam keserakahan. Orang hidup pikir diri sendiri, untuk kepentingan sendiri. Berbagai macam tindakan kekerasan selalu terjadi secara sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan. Orang hidup dengan berbagai macam tekanan secara fisik, tapi juga secara psikis. Siapa mau lihat siapa? Siapa mau tolong siapa? Yang penting bisa hidup saja, itu cukup. Tapi Bapak Ibu Saudara, pemirsa tabula Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara, Tuhan masih menjaga, Tuhan masih melindungi kita. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Seperti verbena dan beberapa bunga yang tumbuh di padang. Dunia yang gersang ini pun memproses kita untuk jadi pribadi yang kuat. Dunia yang gersang ini juga memproses kita untuk menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak cepat putus asa, tetapi tetap tegar untuk menjalani hidup yang tentu tidak hanya sebatas menjalani hidup tanpa makna, menjalani hidup tanpa arti, atau mau menjalani hidup tanpa berkat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup ini karena ada maksud Tuhan. Karena ada tujuan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Maksud dan tujuan Tuhan ialah supaya kita memuliakan Tuhan. Dan kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Karena seperti bunga verbena yang setelah Mei dia sudah tidak berbunga lagi. Demikian juga suatu saat, suatu masa sebagai manusia kita yang hidup di dunia yang fana ini. Kita pun jika waktu Tuhan itu tiba, kita tidak akan ada lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum waktu itu tiba, atau kita diminta untuk bisa mengisi hari-hari hidup kita, yang memberi sukacita, yang memberi kebahagiaan, yang memberi kedamaian, perbuatan-perbuatan baik kita, memberikan keharuman, atau kita diminta untuk bisa memberikan keharuman, atau kita pun diminta untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dapat membawa orang lain untuk semakin memuliakan Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berpegang pada janji-janji Tuhan, yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya. Daud menggambarkan bunga itu berbunga atau berkembang meskipun setiap tangkai bunga mekar dan tumbuh dengan cepat. Tetapi wangi, warna, serta keindahannya membawa sukacita yang besar pada saat itu. Demikian hendaknya kita juga memaknai hidup seperti itu. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menjadi berkat. Sehingga pada akhirnya kita pun bersukacita bersama semua orang kekasih kita. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kepada kami semua betapa singkatnya hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimana dengan waktu yang Tuhan Engkau beri bagi kami ini? Selama kami masih hidup, selama Tuhan memperkenankan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami belajar dari bunga yang hidup sekalipun itu di padang. Kami juga mau memberikan keindahan. Kami juga mau memberikan kesukacitaan. Kami mau memberikan keharuman dengan kami mengisi kehidupan kami di dunia ini dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengisi kehidupan kami di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya pada waktunya kami akan menjadi pribadi yang bersukacita.
Karena kasih setia Tuhan itu tak pernah berakhir bagi kami. Tuhan menyertai memberkati kami. Tuhan menyertai memberkati semua orang kekasih kami. Tapi berkat kebahagiaan sukacita itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih, sempurnakanlah kami ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di saat ini. Supaya firman Tuhan ini tidak hanya memberikan penghiburan bagi pendengaran kami saja, tetapi firman Tuhan ini memberikan kepada kami suatu kesanggupan, kemampuan untuk kami juga mau hidup, melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Lalu di saat ini, hamba pun juga berdoa, Tuhan Engkau memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang selalu rindu dalam persekutuan dengan Tuhan, mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyempurnakan kehidupan mereka dengan berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan bagi mereka. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan, beban, serta pergumulan hidup yang mereka hadapi. Dan jika di saat ini, di tengah-tengah beban gumul yang mereka hadapi, saat mereka mengalami kesakitan, kiranya Tuhan hadir dan pulihkan mereka. Ketika mereka ada dalam duka cita, Tuhan hadir, Bapa Engkau lawat mereka. Berikan kepada mereka pemulihan, supaya Bapa dalam iman dan pengharapan mereka tetap nyatakan itu kepada Tuhan sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada Tuhan apapun situasi, kondisi yang mereka hadapi. Tuhan sempurnakan segala kebahagiaan dan sukacita yang dihadapi ataupun dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang selalu mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami satu hati, kami pun terus berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati dengan segala hikmat yang Engkau karuniakan, kiranya disanggupi untuk bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, agar supaya Bapa keamanan, tapi juga kedamaian selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat Tuhan untuk gereja Tuhan di mana saja, setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami pun terus bermohon kepada Tuhan, senantiasa menyertai dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Sehingga kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.